Matahari bersinar terik menyengat di sejarah yang sedang berlangsung dengan penuh diang padat. Suara teriakan terdengar bersahutan mengatasi suara dan keributan pemeran pendukung yang berlalu tanpa arah yang berdiri tenang di mengenakan pudar dan yang sebagian besar dari orang banyak. Ia membawa sebuah kotak berisi dingin yang baru ia dari pembatas. Sebagai seorang yang sebenarnya memegang kendali penuh aliran dana rupiah untuk memilih untuk turun menyamar sebagai pekerja biasa. Ia melihat dengan kepalanya sendiri bagaimana perusahaan digunakan sutradara yang baru ditunjuk menangani yang menyapu seluruh penjuru setiap material yang dibiarkan berserakan dan yang tampak kelelahan kurang baik. Tenang yang ia dengan kepanikan yang melanda sebagian besar di tersebut. Dari kejauhan pria dengan perut sedikit mengenakan kacamata dan sedang membakar adalah Bima sutradara utama yang sedang berjalan dengan beberapa yang memayunginya dan membawa Bima berteriak kepada seorang penata yang tidak sesuai dengan seleranya yang padahal sudah terlambat, menggelengkan kepalanya pelan. Melihat betapa tidak kerja yang dibanggakan tersebut. Tepat di sebelah Bima berjalan seorang dengan sempurna, ridan yang tidak untuk berdebu merangkul lengan. Bima memamerkan berlian besar yang melingkar di jarinya kepada siapa yang menatap ke arah mereka. Adalah mantan yang telah meninggalkannya tahun mengejar kekayaan dan terbesar dalam hidupnya, selama tersenyum puas. Melihat semua menunduk kepada suaminya yang berkuasa, merasa dirinya adalah ratu sejagat di tempat kotor, dan teras tarakal, Bima dan ketika sutradara meminta mereka menunggu perbaikan besar di tengah setapak tanah tersebut. Tepat pada berjalan mendekat berniat untuk mengantarkan tumpukan kepada bagian yang sedang bekerja keras. Memutar matanya merasa terganggu. Kehadiran seorang pekerja yang menghalangi jalannya yang dihiasi merah dalam benaknya sendiri. Pekerja mengangkat meminta seakan selama satu menyadari di depannya. Seketika berubah dari keterkejutan menjadi yang merendahkan. Ia menatap mantan suaminya dari ujung kepala ujung. Ia melangkah satu melepaskan rangkulannya dari lengan Bima lebih dekat dan mengintimidasi yang tampak menyedihkan. Suaranya yang melengking memecah kebisingan di sekitar mereka menarik perhatian beberapa yang tidak dari tempat kejadian perkara tegang tersebut. Menyilangkan di membusungkan keangkuhannya mempersiapkan yang sudah ia muntahkan ke arah. Siapa yang temukan di tempat sungguh sebuah yang menggelikan. Melihat mantan yang tidak berguna menjadi kuli tertawa. Suaranya mengundang penasaran dari Bima yang memperhatikan berpenampilan kumal di hadapan istrinya dengan meremehkan. Sepenuh selalu tahu tidak akan pernah dalam hidupmu sejak tanpa. Atau sekarang melihat sendiri perbedaan takdir berdua. Sementara hidup harus berkeringat kotor upah harian yang kecil. Menatap yang pernah menghiasi tanpa sedikit pun tidak ada kemarahan atau yang terpancar darinya. Ia mengencangkan pegangannya pada kotak membiarkan keheningan menguasai ruang di antara mereka berdua, sementara terus menunggu yang menyadari sekali tidak berubah. Masih menjadi dangkal yang seorang manusia dari selembar pakaian murah. Adalah mutlak keputusan untuk membiarkan pergi bertahun-tahun yang adalah terbaik dalam seluruh hidupnya. Bima yang merasa statusnya sebagai suami baru harus ditunjukkan melangkah merangkul dengan memberikan senyum merendahkan musuhnya. Jadi adalah mantan suamimu yang selalu ceritakan sungguh sekali harus bekerja serabutan di megah. Bima tertawa keras, memamerkan yang dirawat berusaha menunjukkan yang ia berada di terendah dalam. Ia sengaja menekan untuk menegaskan kekuasaannya sebagai sutradara yang memegang kendali penuh ratusan orang pekerja di tempat luas tersebut. Angkut bekerja dengan, dan tidak membuat masalah dia akan meminta bagian keuangan memberimu bonus. Bima menambahkan dengan dermawan yang terdengar memuakan siapapun yang sehat, dan di tempat menyandarkan kepalanya ke bahu. Suaminya merasa yang begitu, dan berkuasa merendahkan mantan suaminya sehebat. Mereka berdua seperti sepasang, penjahat dalam murahan yang sedang menikmati kemenangan tanpa menyadari besar sedang mendekat ke arah mereka berdua. Menjalankan tugas yang diberikan kepada sesuai dengan yang seharusnya dilakukan di tanpa perlu mencari perhatian. Ekstra menjawab dengan suara yang datar dan tenang, mengabaikan sepenuhnya murahan yang dilemparkan suami yang tersebut. Ia sekali tidak berniat membongkar aslinya, saat ia membutuhkan lebih banyak bukti tentang ketidakmampuan Bima, dalam memimpin ketenangan yang ditunjukkan membuat merasa kesal. Ia memancing mantan suaminya yang keras kepala tersebut.
Kau selalu bertingkah tenang dan tidak padahal tahu melihat betapa hebatnya kehidupanku sekarang bersama Sejati. Pelan menunjuk ke arah mewah yang diparkir di penting tidak dari tempat mereka menantang untuk melihatnya. Bima adalah sutradara kelas yang dihormati semua, sementara hanyalah debu di bawah sepatu yang tidak untuk dilihat. Kau seharusnya bersyukur tidak menyuruh petugas keamanan untuk menendangmu keluar dari tempat merusak pemandangan indah. Tiba seorang berlari menghampiri Bima dengan terengah-engah membawa setumpuk yang tampak berantakan dan penuh keringat dingin ketakutan. Sutradara masalah besar dengan untuk ledakan pemasok. Meminta pembayaran tambahan dimemaki dengan memerah karena tidak mempedulikan elegan yang baru ia di mantan suami istrinya. Ia merampas kertas dan merobeknya di tersebut berteriak, ia tidak sekali menangkap setiap dari memalukan tersebut dalam ingatannya. Betapa buruknya dan kemampuan penyelesaian masalah yang dimiliki Bima sudah menjadi rahasia di perusahaan. Melihat secara bagaimana seorang sutradara bertindak tanpa memikirkan sungguh mengecewakan. Ini adalah bukti keuangan yang ia terima di kerjanya memang penuh dengan kebohongan besar dari merasa untuk menyamar memberikan yang melebihi tentang yang sesungguhnya terjadi. Berusaha menenangkan suaminya dengan mengusap dadanya pelan. Membisikkan kemarahan Bima dan tidak menjadi lebih banyak ditenanglah jangan biarkan urusan sepele seperti merusak suasana yang berharga adalah orang penting dibiarkan mereka yang menyesuaikan diri. Kemudian menoleh kembali ke arah dengan memberikan mengusir seolah-olah keberadaan dia adalah penyebab dari semua kesialan. Pergi lanjutkan pekerjaan dan jangan pernah berani menampakkan menyedihkanmu di dasar pecundang sialan. Mengucapkan sepatah pun untuk membalas tersebut mengangguk pelan, dan melangkah pergi meninggalkan dengan tumpukan kotak airnya. Ia berjalan menuju pikirannya berpacu merangkai berbagai yang baru ia menjadi sebuah tindakan yang sekali tidak menyakiti, justru terasa seperti yang mengiringi kehancuran yang akan menimpa kehidupan mereka. Keputusan telah dibuat di dalam kepala harus dihentikan dan secara pada. Membagikan dingin kepada yang kelelahan menyempatkan untuk tentang kerja mereka sehari. Dari percakapan sederhana terungkap banyak keluhan tentang kerja yang tidak manusiawi dan diktator. Bima yang sering mengancam pemecatan sepihak. Mereka bagaimana Bima sering menggunakan dana untuk kepentingan pribadinya seperti mewah untuk istrinya di dalam tenda. Semua semakin memperkuat tekad untuk membersihkan benalu yang perusahaan besar dari dalam. Berjalan menyusuri utama di adegan pertempuran besar. Sedang dipersiapkan dengan melibatkan dan ratusan pemeran yang tampak kebingungan. Ketidakhadiran Bima di sutradara selama satu sibuk berdebat dengan penyuplai membuat semakin tertunda dan biaya membengkak. Tertinggi perusahaan bersandar di sebuah tiang lampu. Menatap ke arah kekacauan yang sengaja diciptakan satu. Ia kasualnya dan mengeluarkan sebuah model terbaru yang dengan penampilan luarnya yang tampak, ia menekan satu darurat pribadi yang terhubung ke kepercayaannya di pusat pencakar megah di tengah pusat persiapkan internal terbaik dan mereka secara rahasia untuk seluruh pengeluaran sejarah. Sekarang berbicara dengan rendah penuh, memastikan tidak satu pun yang mendengar perintah penting tersebut. Kumpulkan semua Bima dan tandai setiap pelanggaran sekecil pun lengkapnya sudah di. Suara di ujung terdengar dan menerima perintah tanpa banyak bertanya karena memahami kebiasaan yang menyukai. Baik Bapak akan membekukan sebagian dana cadangan, sementara berjalan tidak kebocoran yang tidak terjadi. Menutup dengan perasaan puas, mengetahui kehancuran untuk sutradara dan mantan istrinya yang sudah berputar. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam siap untuk mengakhiri penyamarannya dan kembali ke aslinya yang megah dan penuh kekuasaan. Berjalan menuju keluar. Ia terpaksa harus tenda milik sutradara yang pintunya kebetulan sedang terbuka lebar. Dari dalam tenda terdengar suara yang sedang memamerkan barang belanjaan mewahnya kepada beberapa yang menatap dengan penuh. Bima duduk di seolah-olah ia sedang liburan santai memimpin sebuah yang sedang biaya. Menatap pemandangan memuakan dengan yang mengandung mengerikan sebuah senyuman pemangsa yang tenang mengunci targetnya. Tidak sengaja menoleh ke arah tenda, dan melihat di menatap mereka dengan yang tidak ia. Kau belum pergi, dasar mengemis meminta upah buruh, tidak cukup untuk membeli bungkus. Berteriak mengusir melempar sebuah ke arah yang tentu dari jarak yang cukup. Ia memanggil petugas keamanan melalui radio asistennya, memerintahkan mereka untuk keluar dari suaminya.
Dua petugas keamanan menghampiri dengan bersiap untuk menggunakan kekerasan memuaskan perintah sutradara yang terkenal di sebelum mereka sempat menyentuh bahunya. Mengangkat memberikan dengan kepemimpinan yang membuat kedua penjaga tidak perlu sudah dengan pekerjaan di tempat dan akan pergi dengan sendirinya tanpa perlu bantuan berdua. Membalikan dan berjalan keluar gerbang, meninggalkan yang mendengus kesal dan Bima yang masih tertawa meremehkan tanpa meninggalkan yang penuh kepalsuan kembali ke dalam mewahnya yang terparkir dari pantauan. Ia membuka dan keuangan yang terhubung dengan sejarah tersebut secara rahasia. Komputernya menampilkan merah yang menunjukkan betapa parahnya dana yang diakibatkan keserakahan Bima selama ratusan rupiah mengalir ke tidak dikenal yang diduga sebagai perusahaan bentukan sutradara tamak, keuntungan pribadinya semata. Sementara di semakin memburuk ketika matahari mulai terbenam, dan pengambilan gambar belum sepenuhnya. Berdiri di tengah dengan merah pada memaki yang kelelahan setelah bekerja belasan. Ia menuntut mereka memindahkan lampu berkali yang dihasilkan. Tidak sesuai dengan seleranya yang tidak. Para pekerja menundukkan kepala dalam diam menahan dan kelelahan biasa mempertahankan pekerjaan mereka yang berharga. Tidak dari pusat kemarahan suaminya duduk, dengan menikmati buah segar buatan asistennya. Tertawa pelan melihat bagaimana Bima menghancurkan diri pekerja seolah-olah adalah pertunjukan yang menghibur. Ia merasa kekuasaan suaminya adalah perpanjangan dari kekuasaannya sendiri, sebuah bukti ia telah memilih hidup yang tepat. Bahkan menyuruh untuk terus memperbaiki penampilannya. Ia sekali tidak memiliki peran penting dalam adegan tersebut. Seorang muda bernama Kecil menghampiri Bima dengan membawa yang baru dari ruang administrasi. Pemuda menyodorkan lembaran kertas tersebut. Ia tahu betul betapa kasarnya tabiat sutradara sedang besar. Bima merampas dengan kasar membacanya sebelum kemudian meremasnya menjadi bola kertas dan melemparnya tepat ke yang ketakutan. Sebut yang benar dasar yang tidak tahu bekerja dengan standar hiburan kelas. Suara bentakan Bima menggema ke seluruh penjuru, membuat suasana yang tadinya mendadak berubah menjadi sunyi senyap dan menegangkan. Menunduk memungut kertas dengan yang menggenang di pelupuk matanya, merasa terhina di rekan kerjanya. Yang melihat kejadian bertepuk kecil, ketegasan suaminya dalam mendidik yang dianggap tidak, dan menyusahkan ia berjalan menghampiri, dan menambahkan pedas pemuda. Sepertinya memang tidak bermimpi, bekerja di bernilai rupiah. Jauh dari kekacauan memuakan tersebut mengamati seluruh melalui siaran dari kamera pengawas tersembunyi yang telah diretasnya. Rahangnya mengeras melihat bagaimana mantan istrinya dan sutradara menghancurkan mental seorang pemuda yang berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik. Dalam buku kecilnya merencanakan sebuah untuk menyelamatkan muda berbakat yang tertindas tersebut kelak. Kekejaman yang bukanlah tanda kekuatan, bukti kelemahan seorang pemimpin yang mengendalikan dan tidak empati sekali. Kembali pada aliran dana pengadaan yang dilaporkan dan harus diganti dengan, ia menemukan perusahaan pemasok tersebut. Ternyata terdaftar kerabat dekat, sebuah yang mengejutkan sudah diduganya. Mereka melebih-lebihkan barang dari dan membagi selisih keuntungannya secara diam-diam. Menyimpan semua bukti tersebut ke dalam aman perusahaannya. Memastikan tidak satu pun data penting yang dihapus mereka. Di semangat telah mencapai terendah mereka berbisik merencanakan kerja secara kelaparan, dan kelelahan membuat mereka kesabaran terhadap kepemimpinan Bima yang dan sekali tidak memanusiakan pekerja kasarnya. Beberapa kepala menenangkan buahnya mereka sendiri, merasa dengan semena-mena yang terus ditunjukkan sutradara. Kegelisahan menyebar seperti yang mematikan, mengancam kelancaran yang seharusnya menjadi terbesar dalam sejarah tahun, yang masih dengan perlakuan akhirnya memberanikan diri untuk mengemasi barang-barangnya, berniat mengundurkan diri. Bima yang mencegatnya dikeluar dengan mengancam yang mengerikan dan penuh, "Kau pergi begitu," setelah mengacaukan dasar yang tidak tahu diuntungkan kebaikanku selama berani melangkah keluar dari tempat masuk dan tidak akan pernah mendapat pekerjaan. Di belakang suaminya memberikan dukungan penuh terhadap ancaman yang baru dilontarkan kepada muda, yang benar sekali harus diberi pelajaran berharga. Tahu bagaimana menghormati yang telah memberinya di tempat mewah. Kau seharusnya bersujud kepada, bukannya melarikan diri seperti yang tidak tanggung terhadap yang diberikan. Terdiam membeku tubuhnya.
Hebat menghadapi tekanan mental yang dilancarkan suami yang merasa dunia tersebut. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali memutuskan untuk mengambil tindakan rahasia dari jarak melindungi pemuda yang sedang diintimidasi tersebut. Ia mengirimkan pesan kepada kepala keamanan yang diam-diam merupakan perusahaannya sendiri. Pesan berisi perintah untuk melerai keributan dan memastikan dengan selamat tanpa dari pun, tidak atau kekerasan yang merusak baik perusahaannya. Akar masalahnya berasal dari sutradara tersebut. Hanya dalam kurang dari kepala keamanan, beserta 2 anggotanya di pertengkaran dengan menjalankan. Mereka dengan meminta Bima untuk kembali ke tenda. Istirahatnya telah dihentikan mematuhi peraturan Bima melawan kepala keamanan. Mengingatkannya tentang keselamatan kerja yang dilanggar memancing. Mendadak dari dinas tenaga. Dengan kesal Bima akhirnya mengalah dan menarik menjauh, membiarkan bernapas dan bergegas meninggalkan. Malam semakin larut ketika duduk sendirian di bus yang sepi meratapi buruknya dan memikirkan bagaimana ia harus membayar. Tiba ponselnya menampilkan sebuah pesan masuk dari yang tidak dikenal berisi yang mengejutkan memberikan jangan pernah menyerah pada kecil bernama datanglah ke kedai di seberang. Pusat perusahaan Nusantara. Tawaran pekerjaan yang lebih baik menanti mudi dan membawa semua yang selama. Pemuda menatap ponselnya dengan berkerut merasa penasaran tentang siapa yang mengetahui masalah pribadinya secara tersebut. Ia sempat berpikir jebakan yang dibuat Bima untuk membalas di dalam mengatakan yang berbeda perusahaan Nusantara adalah pemodal utama tidak masuk petinggi di pada seorang kecil. Sepertinya, mengingat ia sudah tidak untuk dipertaruhkan memutuskan untuk mengambil kesempatan berharga tersebut. Di ruang kerjanya yang mewah dan kedap suara menyandarkan punggungnya ke menatap pemandangan lampu dari besarnya, telah disusun dengan setiap telah diletakkan pada yang tepat untuk menghancurkan pertahanan dari berbagai arah. Ia akan pertahanan, menggunakan sebagai untuk membongkar dalam mengelola menyelamatkan. Yang di kehancuran bukan sekadar kemungkinan kepastian yang menunggu yang tepat untuk kembali dipenuhi ketegangan. Terasa lebih pekat menyelimuti udara di sekitar yang bekerja Bima dengan mewahnya, tanpa sedikit pun merasa bersalah kekacauan yang ia timbulkan sebelumnya, seolah kejadian tidak pernah. Ia bahkan dengan menceritakan kepada bagaimana ia berhasil mengusir tidak berguna untuk memberikan pelajaran moral kepada pekerja lainnya. Yang membutakan membuat ia sekali tidak menyadari, ia baru salah satu terpenting dalam kelancaran produksinya. Tersenyum menanggapi suaminya merasa hidupnya telah mencapai puncak kesempurnaan yang selalu ia sejak menceraikan beberapa tahun. Ia membayangkan betapa teman-teman sosialitanya ketika di pasaran dan suaminya dinobatkan sebagai sutradara terbaik sepanjang dengan dalam benak dangkalnya menyingkirkan orang kecil yang dianggap mengganggu adalah yang dimiliki mereka yang berada di puncak rantai. Ia sekali tidak memikirkan mantan suaminya yang ia sudah tenggelam dalam dan sementara di sebuah kedai yang tenang duduk dengan gugup memegang sebuah berisi penting, seorang pria berpakaian dengan setelan menghampirinya dan duduk di seberang tersenyum ramah, membuat merasa sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Bukan kepercayaannya yang untuk mengumpulkan bukti dari pemuda yang menjadi kekejaman sutradara tersebut. Memperkenalkan dirinya secara dan mengutarakan tujuan utama pertemuannya, yaitu menawarkan perlindungan serta di dalam perusahaan besar mereka. Mendengar penjelasan yang masuk dan tanpa menyerahkan yang dibawanya kepada kepercayaan tertinggi. Di dalam terdapat bukti upcutting dan daftar pemecatan sepihak yang dilakukan Bima selama 2 terakhir. Mengangguk puas melihat kelengkapan tersebut dan memberikan sebuah khusus masuk ke utama Nusantara. Berani yang diambil pemuda menjadi paku terakhir yang akan Bima di hiburan. Satu kemudian sudah berada di kerja melengkapi serangkaian bukti yang telah ia semalaman. Ia membaca setiap lembar dengan matanya memancarkan kemarahan yang tertahan, melihat betapa beraninya Bima mempermainkan kepercayaan yang diberikan perusahaannya. Yang seharusnya digunakan untuk menciptakan berkualitas untuk membeli perhiasan mewah dan keluaran terbaru. Ini bukan sekadar masalah ketidakmampuan pidana penggelapan dana besar yang harus diselesaikan di secepatnya. Menekan di mejanya, memanggil kuasa perusahaan untuk menyiapkan berkas pidana, dan perdata terhadap sutradara gadungan tersebut. Ia tidak bertindak terburu memecat di seperti terlalu dan tidak memberikan yang memuaskan. Ia menginginkan sebuah besar di dan Bima dihancurkan berkeping-keping di hadapan.
semua yang pernah mereka pameri dengan tersebut. Penggalangan dana akhir pekan akan menjadi yang sempurna untuk mengakhiri memuakan selamanya. Di Bima masih merasa dirinya adalah dunia berteriak melalui pelantang suara memerintahkan figuran untuk berlari menembus buatan. Ia sekali tidak memedulikan prosedur keselamatan dasar yang mengharuskan adanya pemadam kebakaran bersiaga di dekat berbahaya yang sedang direkam tersebut. Dari kejauhan sibuk memperbarui sosialnya, memamerkan betapa kerasnya suami bekerja untuk menciptakan sebuah yang akan mengguncang dunia. Mereka berdua hidup dalam gelembung yang rapuh tanpa menyadari jarum kebenaran sedang bergerak mendekati mereka dari arah kegelapan. Matahari perlahan tenggelam di barat menyisakan semburat jingga yang mewarnai yang dipenuhi kelelahan dan keputusasaan biasa. Menutup dengan senyum merasa telah menekan buahnya batas tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mereka. Di tempat yang dari menatap yang dengan senyum dingin menyadari adalah tenang terakhir mereka. Badai besar telah berkumpul di cakrawala siap menyapu bersih segala bentuk dan kebohongan yang telah dibangun pengkhianat bertahun-tahun. Suasana diterasa mencekam dan dipenuhi ketegangan biasa ketika ratusan pemeran figuran bersiap untuk merekam pertempuran puncak. Bima sutradara telah memerintahkan penambahan jumlah peledak dari batas yang direkomendasikan ahli. Ia menginginkan sebuah ledakan yang memuaskan raksasanya tanpa mempedulikan yang mengancam pekerja di luas tersebut. Debu beterbangan kencang menambah kesan dramatis besar yang sedang mengintai di setiap berisiko. Diduduk di bawah tenda mewah yang didirikan untuknya mengamati kesibukan ratusan dengan penuh kebanggaan yang merendahkan, ia sengaja mengundang beberapa teman sosialitanya untuk memamerkan betapa berkuasa dan hebatnya suami dalam mengendalikan sebuah bernilai rupiah. Tersenyum lebar menyesap dingin dari menceritakan kehebatan Bima, yang menurutnya tidak ditandingi sutradara pun. Ia benar-benar menikmati posisinya sebagai dari pria penting di merasa dirinya adalah pusat surya yang bersinar terang, yang masih menyamar sebagai pekerja pembawa tidak dari pusat kendali. Mengamati setiap pergerakan mematikan yang sedang dipersiapkan tersebut, yang menatap tumpukan berisi bakar yang diletakkan terlalu dekat dengan yang tampak kebingungan dan ketakutan. Ia dalam benaknya bukan sekadar sebuah pelanggaran pidana berat yang mengancam keselamatan manusia secara ketenangan di kemarahan yang biasa besar. Melihat bagaimana Bima mempertaruhkan sebuah murahan semata. Seorang sutradara bernama yang telah tahun bekerja di akhirnya tidak tahan melihat yang terjadi di depannya. Paruh melangkah menghampiri Bima dengan tegang membawa berisi standar keselamatan yang telah dilanggar. Ia berbicara dengan rendah tidak mempermalukan atasannya di tamu kekhawatirannya terhadap keselamatan membuatnya terdengar mendesak. Penempatan peledak jaraknya yang beberapa dari tidak masuk. Bima yang sedang memamerkan rencananya kepada teman-teman, merasa tersinggung interupsi yang dilakukan yang ia memerah menahan yang merasa sebagai sutradara baru, diinjak di tamu-tamu penting istrinya. Ia membalikan dengan menatap dengan penuh kebencian seolah-olah paruh baru melakukan kesalahan yang tak terampuni. Kau siapa berani menceramahiku bagaimana membuat yang dasar tua yang tidak mempertahankan posisinya dengan tenang ledakan sebesar, tanpa pengaman pelindung yang memadai mengakibatkan bakar atau bahkan kematian. Penjelasan semakin menyulut kemarahan Bima yang merasa dirinya terluka parah di hadapan yang terus memperhatikannya dari yang melihat suaminya sedang berdebat. Dari dan berjalan mendekat dengan teman-teman sosialitanya. Ia berniat menunjukkan dukungannya kepada Bima menegaskan dominasinya terhadap siapapun yang berani menentang kecil beraninya membantah perintah yang merupakan di seluruh mahakarya dasar pekerja rendahan yang tidak tahu diuntungkan kebaikan berteriak dengan suara melengking menunjuk tepat ke yang terkejut, melihat sutradara yang sekali tidak urusan teknis. Merasa terlalu untuk melakukan sebaiknya dari tempat sekarang membutuhkan pemberani. Tersenyum puas mendengar pembelaan istrinya merasa semakin berkuasa dan tak terkalahkan di yang mereka bersama tidak perlu menunggu kemasi barang dan pergi dari membentak dengan suara yang sengaja dikeraskan seluruh di mendengar keputusan sepihaknya yang dan tidak adil tersebut. Terdiam membeku, tidak menyangka panjangnya di dunia harus berakhir di seorang sutradara amatir yang dibutakan, dan para lainnya menundukkan kepala dalam diam. Tidak ada satupun yang berani membela karena sumber penghidupan mereka sendiri, yang sejak mengamati kejadian tersebut dari tumpukan kotak peralatan, merasa batas kesabarannya telah mencapai yang tidak.
Ia meletakkan yang dipegangnya melangkah keluar dari tempat persembunyiannya dan berjalan dengan tenang menuju ke arah kerumunan yang tegang. Mempedulikan dari beberapa yang mengenalnya sebagai pekerja biasa tepat di yang sedang menahan matanya. Ia menepuk bahu paru dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan di tengah yang merendahkan martabat manusia. Terbelalak melihat kemunculan mantan suaminya secara di tengah yang sedang memanas. Tersebut merasa seolah-olah melihat hantu di siang. Masih di dasar pengemis, bukankah sudah menyuruhmu pergi dari kehidupan yang sempurna dan penuh kemewahan? Cantiknya berubah menjadi kemarahan yang merasa sengaja datang untuk merusak kejayaan suaminya. Ia menoleh ke arah keamanan yang berjaga di sekitar memerintahkan mereka untuk berpakaian keluar dengan kekerasan. Bima tertawa melihat keberanian yang ditunjukkan pria yang ia sebagai terendah yang tidak diri sekali. Oh, kesiangan membela rekannya yang tidak sungguh sebuah adegan murahan yang menggelikan dan menyedihkan untuk bersama. Hanyalah seorang angkut yang berada di ujung beraninya dalam urusan petinggi kelas. Bima meludah ke tanah tepat di dekat sepatu yang dikenakan menunjukkan yang biasa terhadap tersebut. Keselamatan manusia bukanlah sesuatu yang dipermainkan memuaskan pribadi yang buta akan dan standar yang telah ditetapkan secara berbicara dengan suara yang tenang, yang biasa tebal membuat beberapa orang dimerinding mendengarnya. Menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya mematikan yang menghancurkan serta mengirim berdua ke dalam penjara. Kalimat yang keluar dari tersebut menusuk ke jantung membuat sutradara seketika memerah memuncak. Dasar tidak berguna, tidak berhak berbicara tentang atau yang dibiayai sepertiku. Bima berteriak kendali emosinya sementara terus memprovokasi suaminya memberikan pelajaran kepada yang berani menentang mereka berdua. Penjaga keluar dan dipukuli sampai tidak berani menampakkan menyedihkannya di kekuasaanku yang berharga. Petugas keamanan bertubuh besar menghampiri mereka, membawa dan siap melaksanakan perintah dari mencegah penjaga dengan merentangkan kedua tangannya di paruh dengan tersungkur. Dengan menangkap tubuh sebelum membentur tanah berbatu. Menatap ke arah penjaga beringas yang mengepungnya dari berbagai tidak. Sedikitpun ketakutan di pria yang sesungguhnya kekayaan rupiah tersebut. Ia tersenyum dingin, melihat betapa rendahnya mereka. Ini adalah bukti terakhir yang ia butuhkan untuk memastikan Bima tidak akan pernah menyentuh kamera sutradara seumur hidupnya yang menyedihkan. Jangan menyentuhku akan menyesali perbuatan, di kemudian ketika kebenaran akhirnya terungkap dan menghancurkan seluruh kebohongan yang lindungi. Memberikan peringatan terakhir dengan suara yang begitu dingin, dan menusuk membuat ketiga penjaga besar ketakutan. Yang memancar dari pria berpenampilan tersebut, sebuah kepemimpinan alami yang tidak dipalsukan pakaian murah pun. Teriakan ceking dari belakang punggung kembali memecah keraguan. Penjaga tersebut memaksa mereka untuk melanjutkan kekerasan yang diinstruksikan sebelumnya. Hajar dia sampai belur, jangan pedulikan yang sekadar gertakan dari seorang pecundang yang tidak memiliki sepeser pun. Tertawa matanya memancarkan kepuasan melihat yang pernah mencintainya akan dihancurkan secara di dirinya. Menghela panjang memutuskan perlawanan saat akan mengacaukan besarnya yang sudah disusun untuk puncak. Ia mengangkat kedua tangannya ke udara, menunjukkan menyerah secara damai, menolak untuk merendahkan dirinya sendiri dengan dalam. Perkelahian jalanan yang kotor. Akan pergi sendiri dari tempat. Tidak perlu mengotori untuk mengusir yang memang sudah melihat kebusukan. Membalikkan dengan tenang membantu dan memapah paruh, berjalan menjauhi kerumunan orang yang dikuasai buta. Bima dan kemenangan, merasa mereka telah berhasil menaklukkan terbesar mereka, dan mengamankan kekuasaan mutlak di yang luas tersebut. Mereka sekali tidak menyadari adalah bagian dari mematikan yang akan menghancurkan hidup mereka berkeping-keping selamanya. Berjalan gerbang utama dan menoleh ke belakang menatap keramaian yang diciptakan mantan istrinya dengan nikmatilah yang sebentar seluruh dunia, yang akan runtuh tepat di kepalamu sendiri. Ia menggumamkan tersebut dengan suara yang pelan didengar yang bertiup kencang menyapu debu di sekitarnya. Kemudian membimbing masuk ke dalam sebuah yang kebetulan memberikan sejumlah yang cukup besar untuk pengobatan tersebut. Setelah memastikan berjalan beberapa mencapai tempat di sedannya yang mewah diparkir tersembunyi di tua. Ia masuk ke dalam yang sejuk melepas dan mengusap yang sedikit kotor debu yang berterbangan. Mengambil dari menekan serangkaian rahasia yang terhubung dengan keuangan utama di pusat perusahaannya.
Waktu bermain sudah, sekarang saatnya memberikan pelajaran kepada parasit yang telah menghisap darah perusahaan tanpa bekukan seluruh dana untuk sejarah tersebut. Jangan biarkan 1 rupiah pun keluar dari perusahaan tanpa persetujuanku. Memberikan dengan suara yang dan tidak terbantahkan mencerminkan seorang pemimpin tertinggi konglomerasi yang memegang kendali penuh. Siapkan pembatalan sepihak dengan pelanggaran berat standar keselamatan dan penggelapan dana yang dilakukan sutradara utama tersebut. Sudah siap di sebelum penggalangan dana dimulai akhir pekan tanpa kesalahan sedikit pun. Suara keuangan di seberang terdengar patuh dan mengiyakan seluruh perintah mematikan tersebut tanpa berani mengajukan pertanyaan atau keberatan sekali. Menutup dengan perasaan yang menyadari penyamarannya selama beberapa terakhir telah memberikan yang melebihi awalnya. Ia tidak berhasil membongkar besar-besaran menemukan seperti dan yang diselamatkan dari kehancuran menyalakan dan menembus yang mulai dipadati kendaraan meninggalkan yang kelam di belakangnya selamanya. Di Bima yang masih diliputi kemenangan memerintahkan untuk menyalakan sumbu peledak tanpa melakukan pengecekan keselamatan. Ledakan besar terjadi mengguncang tanah dan melemparkan ke udara menciptakan pemandangan mengerikan yang membuat beberapa ketakutan berlarian menyelamatkan diri. Bertepuk kegirangan dari kejauhan. Merasa melihat suaminya menciptakan kehancuran yang biasa memukau, tanpa memikirkan orang di benar-benar telah sehat. Mereka mabuk kekuasaan semu yang sebentar akan direbut kembali pemiliknya yang malam berita tentang ledakan berbahaya dimulai menyebar di kemarahan yang tertahan dan tidak percaya yang mendalam. Mereka menyadari bekerja di Bima adalah sebuah kesalahan yang mengancam mereka tanpa keselamatan. Beberapa membicarakan untuk melaporkan kejadian mengerikan kepada berwajib mereka, masih dengan ancaman pemecatan dan daftar. Kegelisahan terus menyelimuti tenda. Tenda menjadi yang siap menghancurkan reputasi sutradara tersebut dalam dekat. Di dalam mewah yang menggunakan perusahaan Bima dan bersulang menggunakan anggur merah merayakan yang panjang. Mereka tertawa menertawakan ketakutan dan menyedihkan sekali tidak menyadari keuangan mereka baru diputus secara merencanakan perayaan yang lebih besar setelah sementara sibuk memilih termahal yang akan ia kenakan di acara penggalangan dana. Telah menutup mereka dari kenyataan menuju kehancuran mutlak, telah dimulai dengan dan tidak dihentikan. Di rumah mewahnya yang sepi disambut keheningan yang menenangkan yang lelah setelah seharian berada di yang penuh dengan keserakahan. Ia dimenatap yang terbentang luas di merenungkan kembali perjalanan hidupnya yang penuh dengan pengkhianatan dan perjuangan. Dendamnya telah memasuki tahap akhir sebuah yang akan menjadi hiburan selama bertahun-tahun lamanya. Dengan senyum yang memancarkan kepuasan masuk ke dalam ruangan siap menyambut baru yang akan mengubah banyak secara. Di pencakar tertinggi suasana berbeda dari yang dan berdebu melangkah masuk ke dalam utama besar hiburan Nusantara dengan mengenakan setelan yang dipesan dari penjahit terbaik. Seluruh yang berpapasan dengannya menundukkan kepala memberikan penghormatan tertinggi kepada yang memegang kendali hiburan tersebut. Terdengar dan penuh menggema di lantai puala memancarkan kekuasaan mutlak yang selama sengaja ia memasuki pribadi yang terbuat dari tebal dan menuju lantai tempat ruang utama berada dengan pemandangan yang sibuk terhampar luas di bawah seolah menjadi dari kerajaan yang telah ia dengan keringat dan darah. Tidak terlihat seperti angkut yang dihina mantan istrinya dan sutradara tersebut diterik matahari kemarin. Ia adalah seorang yang kembali menduduki siap menjatuhkan secara kepada mereka yang berani mengkhianati kepercayaan besar perusahaannya. Ruang rapat ganda yang terbuat dari berukir terbuka lebar, menyambut kedatangan pemimpin tertinggi ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi. Belasan dan terbaik perusahaan telah duduk panjang menunggunya dengan yang tersebut berserakan. Keuangan bukti serta rekaman kamera pengawas rahasia yang berhasil dikumpulkan secara diam-diam sejak semalam. Suasana di dalam ruangan terasa tegang sebuah mahkamah pengadilan yang sedang bersiap untuk membacakan putusan mematikan. Menempati utama di ujung melepaskan kancing jasnya dan memberikan dengan kanannya rapat dimulai tanpa penundaan. Kepala seorang paruh bernama dari kursinya menyalakan yang menampilkan aliran dana. Bapak Ketua telah setiap pergerakan dalam selama terakhir dan menemukan kejanggalan yang mengejutkan di dalamnya. Hampir dari telah dialihkan ke perusahaan ketiga yang ternyata tanpa adanya sekali. Menampilkan pendirian perusahaan tersebut yang pemiliknya sengaja disamarkan menggunakan dari kerabat sutradara.
Setelah melakukan penelusuran menggunakan data kependudukan, ternyata semua perusahaan pemasok berat dan catering tersebut dikendalikan Bima. Mereka memanipulasi pembelian perlengkapan menyentuh yang sekali tidak masuk memperkaya diri mereka berdua selain Bima secara terang-terangan menggunakan dana cadangan darurat untuk menyewa pribadi, serta membeli perhiasan mewah untuk istrinya menatap kerugian rupiah yang terpampang di tersebut tanpa berkedip sedikit pun selama penjelasan berlangsung panjang. Ketenangannya membuat suasana ruangan semakin tegang. Tahu betul kemarahan ketua selalu diawali dengan keheningan yang mencekam. Menangkupkan kedua tangannya merenungkan setiap kejahatan kerah yang telah menghancurkan integritas sejarah kebanggaannya. Pengkhianatan bukan perusahaan secara baik Nusantara yang selama dikenal menjunjung kerja. Perusahaan menyela dengan suara berat, mengajukan pertanyaan yang sudah ada di benak semua, mengenai yang harus mereka. Bapak Ketua bukti yang sudah dan lebih dari cukup untuk sutradara beserta istrinya ke dalam besi. Bapak melaporkan penggelapan dana ke mereka, ditangkap dan dihentikan sementara. Semua tertuju pada menunggu perintah yang akan menentukan sutradara tersebut beserta ratusan yang masih terkatung. Tersenyum sebuah senyuman yang tidak mencerminkan kehangatan sekali perhitungan dingin dari seorang perang yang sudah memastikan kemenangannya sejak tidak akan menyerahkan mereka ke berwajib dengan yang terlalu mudah dan sunyi. Seperti penjara biasa, tidaklah cukup menyakitkan. Mereka telah dengan menghina kecil mempertaruhkan mereka dan memamerkan kepada seluruh dunia hiburan. Mereka harus dihancurkan secara di kemewahan yang mereka berkeping-keping tanpa para bertukar memahami mengerikan di ketua yang teramat siapapun yang melawannya. Penggalangan dana besar-besaran akan diadakan akhir pekan, dan Bima beserta istrinya akan datang untuk mencari tambahan menyandarkan punggungnya, menatap ke arah hubungan, memerintahkan undangan dikirimkan kepada seluruh dan hiburan terkemuka, merah panjang dan kamera mereka. Setiap karena akan menjadi dokumentasi kejatuhan mereka yang dalam sejarah, hubungan mengangguk setiap yang diberikan bosnya dengan tidak satu pun. Bapak Ketua harus memberitahu penyelenggara tentang Bapak yang selalu dirahasiakan dari dan luas. Pelan mempertahankan keputusannya untuk menjadi yang tepat membiarkan pengkhianat berenang dalam mereka sendiri. Biarkan mereka terus berpikir mereka adalah ratu sendiri yang akan mencabut mahkota mereka. Rapat dilanjutkan dengan menyusun penyelamatan yang sedang berada di ujung tanduk kehancuran buruk sutradara tersebut. Memerintahkan asistennya untuk menghubungi mantan sutradara yang baru semena-mena, Bima kemarin siang di paruh yang disiapkan mengambil sutradara utama, setelah Bima singkirkan dari posisinya. Berikan dia penuh untuk menata dan keselamatan, semua menjadi tertinggi tanpa ada sedikit pun. Kemudian menyinggung muda bernama yang telah menunjukkan keberanian biasa dalam memberikan bukti pelanggaran penting. Muda bernama harus dilindungi dari segala bentuk dan ancaman yang dilakukan sutradara yang merasa pindahkan dia ke pengawasan di pusat. Biarkan belajar bagaimana mengelola dengan standar etika dan yang perusahaan. Selalu membutuhkan orang-orang berintegritas yang tidak mudah tekanan yang mementingkan pribadi semata di segalanya. Rapat besar berakhir menjelang siang ketika semua telah disusun dengan menutup semua celah yang dimanfaatkan dari kursinya, merapikan setelan jasnya, dan mengangguk kepada seluruh direksi yang sebelum melangkah keluar dari ruangan dengan yang tegap. Ia kembali ke ruang kerja pribadinya yang luas dengan pemandangan tanpa batas. Ia melihat dari kejauhan menggunakan teropong. Dari menara kekuasaannya, ia mengawasi pergerakan semut-semut di bawah yang masih tidak mereka sudah semakin dekat. Sementara di Bima sedang mengamuk sejadi-jadinya di dalam tenda utama setelah menerima semua produksinya ditolak. Ia berteriak membanting ponsel mahalnya menyalahkan yang ia dan tidak tahu besar mereka. Berusaha menenangkan suaminya yang sedang murka dengan memberikan dingin, mengusap pundaknya berulang kemarahannya sedikit siang. Ini kesalahan, jangan biarkan sepele merusak suasana yang berharga di tengah pekerjaan yang kesalahan. Bagaimana sudah kartu ketiga yang dan pemasok catering menolak mengirimkan siang tidak. Bima, yang berdenyut kencang merasa aliran dana yang biasanya tanpa pemberitahuan. Ia menghubungi keuangan Nusantara, dialihkan ke kotak suara. Yang semakin menambah frustrasi di dalam kepalanya yang sekali tidak menyadari keuangannya telah dibekukan secara paksa yang ia kemarin
yang selalu berpikir mengenai memberikan baik suaminya tidak di ratusan yang kelaparan. Dari pribadi di rumah untuk menutupi catering. Sementara kau menyelesaikan masalah, Bima mengangguk dengan istrinya, merasa masih yang digunakan untuk menyelamatkan di kasarnya. Mereka masih terus bermain dalam tanpa tahu mereka sedang menguras terakhir mereka sendiri. Malam di kediaman mewah sibuk memilah perancang ternama yang akan ia kenakan ke penggalangan dana hiburan. Ia dibesar memutar tubuhnya mengagumi kilauan berlian yang di merah tersebut merasa dirinya beruntung. Akan menjadi pusat perhatian semua dan akan mendapatkan lebih banyak yang memberikan mereka. Tertawa merencanakan bagaimana ia akan memamerkan palsunya untuk memikat lebih banyak dana investasi dari orang lainnya. Bima duduk di ranjang memandangi istrinya dengan kebanggaan pikirannya masih terganggu masalah penolakan kartu di siang. Kau benar adalah yang tidak dikalahkan di bakat biasa, dan kecerdasan kabarnya Ketua Nusantara akan pribadi melihat. Perkembangan yang buat berhasil memikat seluruh akan terbuka. Lebar untuk gemilang berdua. Dikembali berkumpul dengan kepercayaannya di ruang bawah tanah rahasia rumah mewahnya untuk memastikan berjalan tanpa, ia melihat denah ruang perjamuan mewah yang menjadi menandai di Bima, dan akan ditempatkan mereka berada tepat di tengah. Ruangan tidak terlalu dekat cukup lampu utama saat pengumuman besar. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian saat seluruh mereka ditelanjangi di orang yang mereka selama. Menyerahkan tebal berisi yang telah ditandatangani dan siap dijalankan setelah berpakaian akan berjaga di semua keluar mewah. Memastikan suami tidak melarikan diri. Menerima menimbangnya dan tersenyum puas. Menyadari panjang yang ia akan terbayar dengan bunga yang selama menjadi tameng dan akan berubah menjadi senjata yang menusuk jantung kebohongan. Mereka sendiri tanpa ampun. Ketua Nusantara berjalan menuju menatap dirinya yang lebih dibandingkan yang kelam bersama. Ia hanyalah pemuda sederhana yang direndahkan dari sementara. Istrinya terus menuntut kemewahan untuk meninggalkannya dan memilih Bima sutradara. Merupakan balik yang membangun kekaisaran bisnisnya. Adalah sebuah pembuktian besar kesabaran dan keras akan selalu menang telak melawan pengkhianatan yang menyakitkan serta keserakahan yang selalu membutakan manusia. Waktu terus merambat menuju yang dinantikan ketika undangan akhirnya di rumah tersebut melompat kegirangan saat membuka yang dikirimkan dari pusat Nusantara merasa telah diakui sepenuhnya. Diundang secara keutama penggalangan dana, dan kau akan duduk dengan petinggi. Tersenyum lebar mengambil undangan dengan bahagia. Merasa seluruh masalah keuangannya kemarin akan berkat bantuan baru. Mereka menghabiskan dengan mempersiapkan diri secara berlebihan, memanggil penata rambut ke rumah menyempurnakan penampilan. Mengenakan berlian besar yang dibeli menggunakan palsunya di hadapan pelayan rumah yang dia mengenakan setelan mewah yang sengaja dari merasa dirinya bagaikan menuju penghargaan. Mereka berangkat menggunakan tanpa menyadari adalah perjalanan terakhir sebagai bebas yang sebelum kehancuran menghantam. Telak. Di tempat berbeda pada bersamaan telah bersiap mengenakan yang memancarkan serta biasa darinya. Ia tenang di merapikan dasi perlahan sementara matanya memancarkan ketegasan mutlak seorang yang siap turun ke medan perang. Telah menunggunya di rumah beberapa pengawal pribadi yang mengantarkan ketua menuju pertempuran menentukan. Permainan panjang sudah dan kebenaran akan dibuka untuk seluruh kebohongan yang telah merajalela selama. Yang membawa membelah pikirannya kembali, memutar tentang, dan ia merasa puas kekuasaan yang dimilikinya, tidak digunakan untuk menghancurkan, mengangkat kembali mereka yang tertindas hiburan, membutuhkan lebih banyak pemimpi seperti mereka. Berdua dan sedikit parasit seperti istrinya yang memikirkan kemewahan dangkal. Malam akan menjadi pembersihan besar-besaran yang dalam sejarah perusahaan sebagai kebangkitan integritas mutlak di segalanya. Lampu jalanan yang terang memantulkan tekad baja yang tidak pernah sejak ia memulai mandiri tersebut. Dalam beberapa keseluruh yang dibangun susah, Bima akan runtuh menimpa pembuatnya sendiri tanpa kesempatan. Ia menyalakan memberikan terakhir kepada keamanan untuk memastikan setiap lampu bekerja sempurna. Sutradara utama dari kehancuran sedang menuju siap meneriakan untuk selamanya pada adegan kehidupan mantan istrinya. Perjamuan termewah di pusat telah disulap menjadi lautan yang memukau setiap tamu undangan. Ratusan lampu menggantung megah di ruangan, memantulkan ke seluruh penjuru yang dihiasi merah marun tebal.
Musik dari ternama mengalun mengiringi dan yang dengan pakaian terbaik mereka. Malam penggalangan dana adalah dalam hiburan yang dihadiri dengan kekayaan biasa besar. Tepat pada 8 utama berukir terbuka lebar, menyambut kedatangan sutradara Bima dan istrinya yang berjalan dengan mengenakan merah menyala bertabur. Berlian yang sengaja dibeli menggunakan dana menarik perhatian, seluruh memandangnya Bima. Mengenakan setelan berjalan membusungkan merasa dirinya adalah yang dihormati semua. Mereka melangkah di merah melambaikan kepada beberapa yang sengaja diundang untuk meliput kemewahan mereka berdua. Memasuki ruang perjamuan utama, Bima mencari kelompok untuk memamerkan sejarah yang sedang ia dengan penuh. Ia dengan suara tentang betapa hebatnya ledakan yang ia ciptakan kemarin mengabaikan tindakan membunuh banyak. Beberapa mengangguk. Mereka sebenarnya merasa dengan sutradara yang tidak tahu tersebut di tengah berkelas seperti terus mengumbar tentang keuntungan rupiah yang akan didapatkan. Mereka menanamkan tambahan ke dalam sekarang. Di ruangan sibuk memamerkan perhiasan mewah dan terbatas kepada kelompok pengusaha yang berkumpul di dekat. Ia menceritakan betapa berkuasanya suami dan bagaimana mereka berdua diundang secara khusus ketua Nusantara tertawa dengan melengking yang memekakkan telinga sengaja mengeraskan suaranya. Semua di sekitarnya tahu betapa sosialnya. Kebohongan-kebohongan terus dari yang merah tebal menciptakan kehidupan sempurna yang sebenarnya sedang berada di kehancuran. Suasana semakin meriah, pelayan berpakaian mulai membagikan berisi kepada seluruh tamu undangan yang di Bima dan mengambil mereka bersulang merayakan kemenangan sebelum ketua Nusantara yang ditunggu-tunggu ke mereka. Merasa mereka akan memukau ketua dan mengamankan suntikan dana tak terbatas untuk kebutaan keserakahan membuat mereka sekali tidak menyadari megah sebenarnya adalah jebakan mematikan yang dirancang untuk menghancurkan mereka. Disadari siapapun jangkung dengan setelan melangkah masuk ke dalam perjamuan masuk tamu, tidak mengenakan pudar dan yang seperti ia menyamar menjadi pekerja di kemarin. Rambutnya tersisir memancarkan ketampanan dan seorang pemimpin sejati yang menundukkan ribuan orang dengan satu tajamnya yang dingin. Ia diam di ruangan yang sedikit memegang mengamati setiap memuakan mantan istrinya dari kejauhan. Kehadiran di ruangan tersebut memancarkan yang ia sekali tidak berusaha menarik perhatian tamu-tamu di sekitarnya. Beberapa petinggi Nusantara yang kebetulan melihatnya menundukkan kepala dengan penuh memberikan pelan mereka tidak membongkar penyamarannya sekarang. Ia menikmati pertunjukan puncak dari Bima, dan sebelum ia sendiri yang mereka ke tanah tanpa ampun menyandarkan punggungnya ke besar bersiap menyambut yang sebentar akan tepat di tengah keramaian tersebut. Sedang tertawa bersama teman sosialitanya. Tanpa sengaja menangkap yang di ruangan dekat senyum, di seketika memudar digantikan kebingungan yang bercampur dengan biasa. Ketika mengenali mantan suaminya di jantung kencang, merasa tidak percaya. Pengemis rendahan seperti berani menampakkan diri di yang keamanan. Ia mengira telah masuk melalui belakang untuk mewah atau pekerjaan dari tamu. Meninggalkan sosialitanya dan berjalan menghampiri Bima yang sedang berbicara dengan seorang produser di dekat hidangan utama ke arah besar di mantan, yang entah bagaimana caranya berhasil masuk ke berbisik dengan penuh kebencian. Menunjuk ke arah yang masih berdiri tenang, memutar di tangannya tanpa beban sedikit pun. Bima berubah merah pada menahan merasa kehadiran pekerja adalah sebuah penghinaan besar sosialnya yang meletakkan sampahnya ke pelayan dengan menggandeng berjalan lurus menuju ruangan tempat berdiri. Ia merasa harus memberikan pelajaran moral yang lebih keras kepada pria tersebut berani mengganggu penting dalam perjalanan emasnya. Sutradara terlihat menarik perhatian beberapa tamu di sekitar mereka yang berbisik penasaran melihat ketegangan. Bima bersiap melontarkan menyakitkan yang ia untuk menghancurkan berkeping-keping di seluruh undangan penting. Hebat sekali keberanianmu seperti angkut kau kelaparan, sehingga harus di tempat orang berkumpul. Suara Bima menggema cukup keras memecah membuat suasana di ruangan tersebut seketika menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Beberapa tamu terpandang menoleh ke arah mereka melihat bagaimana seorang sutradara terkenal sedang merendahkan seorang berjas yang belum mereka kenal identitasnya sekali. Bima tersenyum meremehkan merasa dirinya sedang menjadi yang melindungi kebersihan mewah dari kehadiran pengganggu kelas seperti tersebut. Melipat kedua tangannya dimenatap dengan merendahkan yang pernah ia selama mengenal bertahun-tahun lamanya.
Kau benar-benar tidak tahu setelah seperti dari kemarin sekarang kecepat dari kau setelan murahan yang pakai upah buruh tidak akan pernah cukup untuk membelinya. Tertawa suaranya memancing beberapa untuk tersenyum, meremehkan tanpa tahu mereka sedang menertawakan satu di ruangan tersebut. Berdua sungguh dalam menunjukkan betapa rendahnya kualitas pemikiran dan yang bahkan di tempat yang dipenuhi kemewahan, membalas dengan suara yang tenang dan datar. Sekali tidak terpancing bertubi-tubi yang dilontarkan suami. Ketenangan yang biasa tersebut membuat Bima merasa semakin karena ia melihat ketakutan atau yang ia harapkan merasa menatap mereka berdua, seolah-olah sedang mengamati dua yang menari di ujung tebing kehancuran. Jangan berani menceramahiku dasar pecundang miskin, hanyalah tanah yang sedang berusaha memanjat pualam yang sekali bukan tempat asalmu. Bima membentak keras menyentuh karena dikuasai yang buta terlalu sering disanjung penjilat di sekitarnya. Adalah tamu kehormatan utama yang diundang Ketua Nusantara. Sementara bermodal masuk melalui dapur kotor, penjaga keamanan ke dan keluar, sebelum dia barang berharga tamu-tamu penting di. Teriakan Bima mengundang kedatangan kepala keamanan beserta dua anggotanya yang berbadan berjalan membelah kerumunan tamu yang membentuk tersenyum penuh kemenangan. Merasa akan menjadi akhir yang menyedihkan mantan suaminya mereka di dia. Masuk tanpa undangan dan mengganggu kenyamanan yang merupakan sutradara penting dalam persembahan Nusantara memberikan perintah kepada petugas keamanan, seolah-olah ia adalah pemilik mewah tersebut. Tanpa menyadari dari beberapa Nusantara, kepala keamanan melangkah berniat untuk menuruti perintah secara ketika ia menatap yang dituduh tersebut. Petugas bertubuh besar, seketika berubah menjadi keringat dingin dari dahinya. Ia mengenali di hadapannya dengan sebagai kepala keamanan yang dilatih perusahaan. Ia telah diinstruksikan untuk melindungi dan mematuhi setiap perintah tak. Bersuara dari ketua tertinggi dengan susah tubuhnya hebat. Menyadari sutradara di sebelahnya baru menggali kuburannya sendiri dalam-dalam. Tunggu keluar atau akan melaporkan ketidakbecusan kepada penyelenggara. Kau Bima kembali berteriak kesabaran. Melihat kepala keamanan tersebut diam mematung, tanpa melakukan tindakan keras pun terhadap di depannya mematuhi perintah sutradara. Tersebut kepala keamanan menundukkan kepalanya dalam-dalam, memberikan penghormatan ke arah secara diam-diam, memberikan kecil dengan gerakan menyuruh petugas keamanan untuk dan membiarkan memalukan berlanjut sedikit lebih. Petugas keamanan membuat dan kebingungan mereka dengan menutupi yang sempat di kepala. Selangkah menudingkan telunjuknya yang dihiasi berlian tepat di siap memuntahkan penghinaan terakhir sebelum memanggil. Kau berhasil sepertimu tidak akan pernah mencapai kehidupan yang sempurna. Kembalilah ke dan jangan pernah bermimpi untuk menginjakanmu di dunia yang dipenuhi keindahan dan tanpa batas. Tersenyum sebuah senyuman mematikan yang kehancuran dahsyat yang siap menyapu bersih seluruh dan di depannya. Berdua begitu sibuk memamerkan kekayaan dan lupa untuk melihat kenyataan rapuh dan penuh kebohongan. Nikmatilah setiap keangkuhan dan karena setelah bahkan tidak akan membeli bersih. Kalimat yang diucapkan dengan tersebut membuat beberapa tamu undangan menyadari adanya ancaman mengerikan di suara tenangnya. Tepat sebelum Bima sempat membalas perkataan tersebut, suara dentingan yang dipukul pelan menggunakan sendok perak menggema dari arah utama memecah keributan. Pembawa seorang pria paruh yang dihormati di melangkah mendekati utama dengan sekalian tamu-tamu kehormatan yang luar biasa telah pada puncak yang dinantikan seluruh hiburan. Tanah berikan tepuk meriah untuk menyambut kehadiran ketua, pemilik dari Nusantara yang dan biasa dermawan. Mendengar pengumuman tersebut dan seketika melupakan kehadiran mereka berbinar penuh keserakahan menatap lurus ke arah utama yang terang. Ini adalah karena yang akan ke adalah menuju berdua. Berbisik kegirangan merapikan kerah tuksedonya, sementara membusungkan bersiap untuk memikat dengan kecantikan buatan yang selama ia. Ratusan tamu undangan menghentikan mereka semua, tertuju ke satu menunggu kemunculan legendaris yang menguasai dana rupiah tersebut. Di tengah riuhnya tepuk yang membahana di seluruh penjuru mewah tersebut meletakkan mineralnya dengan perlahan ia merapikan ujung lengan menatap ke arah Bima, dan yang sedang tersenyum penuh sekarang memiliki sebuah penting yang harus disampaikan untuk membersihkan tumpukan membusuk dari dalam. Kesayangan semua. Perkataan terdengar membingungkan yang masih belum menangkap antara mantan suaminya dengan pengumuman pembawa di
Membalikan meninggalkan arogan tersebut dan melangkah dengan tenang. Membelah kerumunan ratusan tamu undangan kehormatan menuju utama yang megah. Setiap yang ia memancarkan mutlak membuat tamu secara memberikan dan menundukkan kepala dengan penuh ke arahnya. Keuangan direktur dan Nusantara yang serentak dari mereka menyambut pemimpin tertinggi mereka dengan pemandangan. Biasa membuat seakan tercekat di tenggorokan, matanya terbelalak lebar, mengikuti setiap pergerakan yang baru ia. Rasa dingin yang mengerikan mulai merayap dari ujung ke ubun-ubun Bima, ia menyadari seluruh orang penting menghormati pria tersebut. Ia melihat dengan kepalanya sendiri bagaimana mantan suami istrinya yang menaiki utama tanpa satupun keamanan yang mencegah. Lampu berkekuatan diarahkan kepadanya menyinari tampan yang tegap memancarkan kekuasaan yang tidak terbantahkan sedikitpun. Perjamuan yang tadinya penuh dengan percakapan seketika, berubah menjadi sunyi senyap, menantikan pertama dari penguasa dunia hiburan tersebut. Menatap ke arah tengah ruangan di Bima dan berdiri mematung bagaikan dua batu yang guncangan mental hebat. Senyum ditelah sepenuhnya digantikan penuh tak terlukiskan menyadari kesalahan terbesar dalam seluruh hidupnya. Yang selama ia sebagai pecundang angkut, dan ternyata adalah yang mengendalikan kehidupan suaminya sekarang. Malam perayaan penuh kebanggaan yang mereka rancang dengan telah berubah menjadi mengerikan yang pernah disaksikan dunia. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh ruang perjamuan mewah tersebut memposisikan dirinya di belakang utama. Ratusan menatap lurus ke arahnya dengan penuh menantikan sambutan dari penguasa di tengah lautan manusia Bima dan mematung bagaikan dua es yang kemampuan bernapas. Mereka seketika berubah menjadi menyadari kenyataan yang baru menghantam kesadaran mereka dengan keras. Yang selalu mereka memegang kendali penuh mereka berdua. Mengetuk pelan di depannya. Memastikan suaranya dapat menjangkau setiap ruangan yang luas dan megah. Selamat sekalian tamu kehormatan setia dan rekan-rekan yang hargai kehadirannya. Terima kasih telah meluangkan berharga untuk menghadiri acara penggalangan dana yang diselenggarakan Nusantara malam. Berkumpul bukan untuk merayakan pencapaian untuk menyingkirkan benalu yang perusahaan. Integritas dan adalah utama yang tidak dikompromikan siapapun. Suara yang berat dan penuh menggema memancarkan mutlak yang membuat semua orang menahan. Ia mengarahkan pandangannya tepat ke arah sepasang suami yang sedang ketakutan di tengah kerumunan tamu undangan. Seperti yang ketahui perusahaan sedang mendanai sebuah sejarah dengan mencapai rupiah, memberikan kepercayaan penuh kepada seorang sutradara yang mengklaim dirinya sebagai untuk memimpin mahakarya tersebut. Kepercayaan besar telah dikhianati dengan yang dan memalukan. Dengan satu dari ketua di belakang seketika menyala terang menampilkan berbagai pembelian dan dana yang terpampang di hadapan ratusan tamu undangan terkesiap melihat merah yang menunjukkan kerugian finansial bernilai ratusan rupiah tersebut. Ini adalah bukti penggelapan dana yang dilakukan secara sutradara utama saudara Bima beserta komplotannya. Mereka telah merampok perusahaan memuaskan hidup mewah yang tidak. Suasana ruangan yang tadinya tenang seketika berubah menjadi rendah dipenuhi kemarahan dari yang merasa tertipu. Melanjutkan penjelasannya dengan suara yang semakin menguliti setiap kebohongan yang telah dibangun sutradara tersebut. Mereka yaitu dengan mendirikan beberapa perusahaan pemasok menggunakan kerabat dekat. Mereka memanipulasi peralatan dari dan mengalirkan selisihnya ke pribadi. Yang seharusnya digunakan untuk menciptakan dipakai untuk membeli perhiasan berlian. Mendengar perhiasan berlian seluruh tamu undangan yang di dekat menatap ke arah tangannya. Tangannya di punggung menutupi dan yang baru dibelinya. Memerah pada menahan yang biasa saat teman-teman sosialitanya melangkah menjauh dengan kehidupan sempurna yang selalu ia, selama bertahun-tahun lebur, berkeping-keping menjadi debu di matanya. Ia menyadari seluruh di ruangan sekarang mengetahui dari mana kekayaannya. Kejahatan bukanlah satu-satunya besar yang dilakukan selama memimpin menekan pada kecil di tangannya, mengganti menjadi rekaman dari kemarin. Video tersebut menunjukkan bagaimana dengan sengaja memerintahkan penempatan peledak yang dekat dengan pemeran figuran. Ia mengabaikan semua standar keselamatan kerja yang telah ditetapkan secara memuaskan pribadinya untuk sebuah memukau. Tindakan merenggut pekerja keras yang tidak bersalah. Seorang sutradara yang bernama memperingatkan tersebut. Ia justru dengan tidak menceritakan kejadian dengan penuh terhadap pekerja yang tertindas kekuasaan sutradara.
Bima dan istrinya bahkan menggunakan kekerasan serta menyuruh petugas keamanan untuk mengusir Paruh tanpa ampun. Yang membutakan mereka telah menciptakan kerja yang beracun dan berbahaya. Seluruh Nusantara tidak akan pernah menoleransi tindakan tidak manusiawi seperti berlanjut. Bima yang merasa pandangnya semakin menyempit memberikan perlawanan terakhir menyelamatkan dirinya, yang ini semua dan olehnya untuk menjatuhkan reputasi yang disutradara. Berteriak, suaranya pecah dan hebat. Ia menunjuk ke arah yang bitakan datanya Kulubia. Tenang di sebelum ia melangkah petugas keamanan bertubuh besar. Memegang kedua lengannya dengan petugas keamanan yang ia suruh. Sekarang berbalik mengunci pergerakannya. Sekali tidak mempedulikan teriakan dari pria yang sedang memberontak dalam cengkeraman petugas keamanan tersebut. Ia membetulkan berdirinya menatap lurus ke arah dan dengan yang memancarkan ketegasan. Berdasarkan bukti-bukti tak terbantahkan yang telah selaku Ketua Korporasi Nusantara mengumumkan keputusan. Kontrak kerja dengan Saudara Bima sebagai sutradara utama sejarah dibatalkan secara sepihak. Seluruh aliran dana yang berkaitan dengan perusahaan telah dibekukan sepenuhnya. Hukuman tidak sampai di kejahatan yang ia lakukan telah baik seluruh, mulai masuk ke dalam di seluruh jaringan hiburan Korporasi Nusantara. Tidak akan ada satupun rumah atau di bawah yang mempekerjakannya. Kariernya di dunia telah dan membusuk bersama dengan biasa yang selalu ia pamerkan kepada dunia. Ini adalah yang harus seorang pengkhianat yang tidak tahu diuntung, yang telah menanamkan modalnya, tidak perlu merasa khawatir akan berjalan. Memberikan senyuman menenangkan yang meredakan ketegangan dan kepanikan di pebisnis di ruangan tersebut. Telah menunjuk Bapak Sutradara yang berpengalaman dan berintegritas untuk mengambil sutradara utama. Di kepemimpinannya yang baru akan menghasilkan karya yang biasa tanpa mengorbankan, seluruh kerugian yang diakibatkan Bima akan sepenuhnya dana cadangan pribadi. Pengumuman tersebut disambut dengan tepuk yang gemuruh dari seluruh yang merasa dengan kebijaksanaan pemimpin. Di ruangan terduduk di berkarpet merah menangis, meratapi buruknya. Riasan yang mengalir menciptakan dia yang tadinya terlihat sempurna. Yang selalu memuja harus melihat suaminya yang berkuasa dalam. Ia telah salah yang pernah mencintainya dan membuang berlian. Melangkah turun dari utama berjalan perlahan membelah kerumunan tamu yang dengan patuh memberikan lebar untuknya. Ia tepat di hadapan yang sedang dan yang menangis memeluk lututnya di ruangan. Kau pernah adalah pria yang tidak memiliki dan yang cerah bukan? Berbicara dengan suara yang rendah cukup untuk mengiris diri mantan istrinya yang tersebut. Sekarang melihat sendiri siapa yang sebenarnya berada di puncak, dan siapa yang berakhir menjadi. Tidak berani mengangkat untuk menatap mantan suaminya tersebut yang terlalu batinnya. Sementara dan hiburan yang sejak menahan diri menyerbu ke arah lampu dari kamera, mereka menyala terang membutakan Bima dan secara terus tanpa ampun. Mereka berlomba mengambil gambar sutradara untuk dijadikan berita utama di ini adalah skandal terbesar sebuah kejatuhan yang akan selalu dikenang. Di tengah kekacauan lampu kamera tersebut, pintu utama ruang perjamuan kembali terbuka lebar, memunculkan pemandangan yang lebih menakutkan. Belasan petugas berseragam lengkap dan berpakaian melangkah masuk dengan membelah kerumunan tamu yang berdesak-desakan. Telah menyerahkan seluruh bukti dan kejahatan tersebut kepada berwajib siang secara rahasia. Bukan sekadar pelanggaran perusahaan pidana berupa penggelapan dan dana, datang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka utama kejahatan tersebut. Komandan melangkah menghampiri Bima yang seluruh kehidupan dan saudara Bima Anda ditahan pidana penggelapan dana perusahaan dan pembahayakan pekerja, dimembacakan tersangka dengan suara yang menggema di seluruh ruangan sementara besi dingin disiapkan, yang terdengar mengerikan dipasangkan secara paksa ke pergelangan sutradara. Bima menangis tidak menopang tubuhnya sendiri saat ia ditarik. Melihat suaminya dan merangkak untuk menarik petugas yang sedang bertugas tersebut. Lepaskan, dia hebat tidak berhak memperlakukan sutradara terkenal seperti penjahat biasa di begini. Seketika saat seorang berpakaian di depannya dengan membawa perintah penangkapan, saudari Anda tahan keterlibatan dalam melalui perusahaan keluarga Anda. Besi yang melingkar di kedua pergelangan yang, petugas kemudian suami yang telah kehormatannya keluar dari ruang perjamuan mewah tanpa ampun. Karpet merah yang beberapa mereka dengan penuh kebanggaan menjadi kehancuran mereka yang memalukan.
Para tamu undangan dan rekan menyoraki mereka melontarkan yang menyakitkan telinga sepanjang keluar. Mereka tidak dipandang sebagai dan ratu sepasang parasit yang luas. Malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan mereka telah berubah menjadi di penjara. Berdiri dia menyaksikan punggung mantan dan besarnya di yang tertutup rapat. Tidak kemenangan yang diada, kepuasan dingin yang mengalir tenang di dalam darahnya. Ia telah berhasil mencabut yang selama merusak perusahaannya membalas dengan. Setelah suasana kembali, ia membalikkan menghadap tamu undangan yang masih berdiri dengan perasaan aduk. Ketua memberikan senyuman ramah yang seolah menyapu bersih segala ketegangan mengerikan yang baru terjadi. Lupakan kejadian tidak menyenangkan dan kembali menikmati hidangan serta yang telah disiapkan mengangkat mineralnya ke udara. Memberikan kepada pelayan untuk kembali melayani tamu yang bersulang untuk yang lebih bersih dan dipenuhi sejati. Yang mendengar penyemangat tersebut seluruh tamu mengangkat. Mereka menyetujui besar yang dibawa ketua. Ruangan kembali dipenuhi suara dentingan dan tepuk meriah yang menandakan dukungan penuh. Penggalangan dana pun berlanjut dengan suasana yang lebih segar dan terbebas dari keserakahan yang menyesakan. Berjalan menyusuri ruangan menyapa beberapa besar secara pribadi untuk meyakinkan mereka tentang Nusantara ke depannya. Para pengusaha memandangnya dengan yang biasa akan ketegasan dan kecerdasan strategisnya. Mereka berebut untuk memberikan suntikan dana tambahan di bawah kepemimpinan pun akan malam. Tidak memenangkan pertarungan pribadi mengamankan perusahaannya dengan gemilang. Sementara di udara yang dingin menusuk menyambut dan yang sedang keluar lampu merah dan dari menyinari mereka yang balau dipenuhi keputusasaan. Beberapa mengejar mereka ke pelataran terus dengan pertanyaan mengenai penggelapan dana dan kehidupan mewah tubuh mereka dengan masuk ke dalam belakang tahanan, yang dan berbau tidak sedap. Ditutup rapat mengurung mereka dalam kegelapan yang akan menjadi teman hidup mereka bertahun-tahun ke dalam ruang perjamuan di dekat menatap keramaian diingatannya. Melayang kembali ke ketika ia harus bekerja siang dan membangun kerajaan sendirian tanpa dukungan. Dan pengkhianatan telah menempa menjadi pedang baja yang dan tidak dipatahkan. Malam ia telah membuktikan dan kekuasaan semu yang dibangun di kebohongan akan selalu runtuh pada akhirnya. Keadilan selalu menemukan jalannya sendiri terkadang harus melalui yang menyakitkan dan berliku panjang. Berakhir dengan besar meninggalkan kesan mendalam seluruh hiburan yang dimelangkah keluar dari dengan diiringi direksi yang selalu mendukung setiap keputusannya. Matahari akan terbit membawa baru pekerja keras seperti dan di sebuah baru yang menjunjung keadilan kemanusiaan dan telah dimulai di bawah Nusantara. Panjang tentang pengkhianatan telah mencapai puncaknya dan siap melanjutkan perjalanan kejayaannya. Matahari menembus di ruang kerja utama Korporasi Nusantara membawa kehangatan baru setelah semalam. Tentang penangkapan sutradara dan istrinya telah seluruh berita penuh keputusasaan mereka. Saat masuk ke dalam terpampang menjadi peringatan keras. Duduk tenang di kebesarannya menyesap, secangkir membaca media yang ketegasan perusahaannya. Hiburan menyambut baik, pembersihan besar-besaran yang dilakukan untuk membasmi parasit di dalam. Pribadi mengetuk ruang kerja dengan pelan sebelum melangkah masuk membawa dua tamu yang sudah diundang. Mereka adalah mantan sutradara yang sempat semena-mena dan muda yang berani bersuara. Keduanya tampak takjub melihat kemewahan ruangan tertinggi Nusantara yang selama mereka dengar. Dari menyambut kedatangan dua pekerja keras berintegritas tersebut dengan senyuman dan jabat yang bersahabat. Ia mempersilakan mereka duduk di empuk menghilangkan semua ketegangan yang sempat menyelimuti mereka. Bapak secara pribadi mengucapkan terima kasih keberanian Anda menentang menyelamatkan memulai percakapan dengan suara yang menghargai dedikasi paruh yang telah mengabdi tahun tersebut. Seperti yang sudah semalam secara menyerahkan sutradara utama sejarah ke Anda. Perusahaan akan menyediakan tambahan untuk memperbaiki semua kekacauan yang ditinggalkan Bima dan memastikan keselamatan kerja penuh. Anda dan ciptakan yang benar-benar dibanggakan. Menggenang di pelupuk ia menerima baru yang disodorkan ketua. Ia sekali tidak pernah menyangka keberaniannya menentang membawanya ke puncak yang selalu ia. Ini adalah sebuah kehormatan yang biasa besar. Bapak Ketua dan tidak akan mengecewakan kepercayaan akan mengumpulkan kembali seluruh yang sempat dan memastikan berjalan sesuai dengan standar yang tepat. Keadilan yang Bapak tegakkan benar-benar memberikan kehidupan baru semua pekerja.
Kemudian beralih kepada pemuda yang duduk dengan canggung di sebelah masih tidak percaya berada di tempat tersebut. Keberanianmu menyerahkan bukti pengeluaran catering dan telah membantu mencegah kerugian yang lebih besar. Muda sepertimu yang integritas dan dibutuhkan di pusat untuk mengawasi berbagai. Mulai diangkat menjadi pengawas di bawah keuangan utama perusahaan. Belajarlah dengan dan jangan pernah membiarkan dari siapapun menghancurkan kebenaran yang pegang. Menganggukkan kepalanya dengan semangat, tidak senyum lebar yang menghiasi mudanya. Beban beratnya akhirnya terangkat. Terima kasih banyak. Bapak Ketua kesempatan akan bekerja keras untuk melindungi perusahaan. Kemarin menyerah pada bekerja mengira kekuasaan jahat tidak akan dikalahkan. Bapak telah membuktikan pada akhirnya akan selalu mendapatkan tempat yang di dunia. Pertemuan diakhiri dengan suasana yang menandai dimulainya baru tersebut. Sementara di sebuah ruang Yang dan Pengap duduk tertunduk di hadapan penyidik pidana, pakaian mewahnya tampak dan kotor dengan yang ia pamerkan di perjamuan elit semalam. Seluruh dan mewah yang selama ia untuk diri telah negara. Berkas bukti setebal yang diserahkan Nusantara tidak memberikan sedikit pun celah baginya untuk mengelak. Ia dipaksa mengakui segala bentuk penipuan dan penggelapan dana yang mengancamnya dengan penjara belasan tahun lamanya. Di ruangan terpisah terus menangis meratapi buruknya ampun kepada yang sedang kesaksiannya. Ia untuk berharap mantan suaminya masih memiliki sedikit kasihan untuk membebaskannya. Permintaannya ditolak mentah-mentah statusnya sebagai tersangka utama kejahatan. Tidak memberikannya pun menyadari betapa dan dangkal pemikirannya selama menukar yang mencintainya, tumpukan sementara. Yang pada kemewahan harus bersiap menghabiskan mudanya di besi yang dingin. Seminggu berlalu sejak penangkapan memalukan tersebut, sejarah kembali beroperasi dengan yang lebih tenang dan teratur. Di belakang utama mengenakan pakaian yang memberikan dengan penuh. Tidak ada teriakan menyakitkan atau catering dan yang tidak berguna seperti pemerintahan. Para pemeran figuran dan bekerja dengan semangat baru merasa aman prosedur. Keselamatan diutamakan di segalanya. Beracun telah sepenuhnya digantikan pekerja yang menghargai satu. Mengunjungi tersebut pada yang cerah, tidak menggunakan penyamaran yang kumal dan menyedihkan. Ia datang dengan mewahnya dikawal beberapa memantau perkembangan secara sebagai tertinggi Nusantara. Ia melangkah masuk ke seluruh menghentikan untuk memberikan tepuk meriah yang mereka mengucapkan terima kasih yang telah menyelamatkan. Dan mereka dari kekejaman seorang sutradara yang tidak tersenyum ramah melambaikan membalas sambutan tersebut dengan kerendahan yang tidak pernah berubah sejak dahulu. Berjalan menghampiri bos besarnya menyeka keringat di dahinya, memancarkan kebahagiaan biasa dari seorang. Selamat datang kembali di Pak Ketua. Semuanya berjalan dan berhasil mengejar ketertinggalan tanpa mengorbankan adegan pertempuran besar. Yang sempat tertunda akhirnya berhasil direkam sempurna. Menggunakan kamera yang lebih dramatis dan aman. Mengangguk, puas melihat tersebut mengakui pengalaman panjang, memang tidak diremehkan sejati dilahirkan dari mereka yang benar-benar pada keindahan. Setelah menghabiskan beberapa untuk berinteraksi dengan dan memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Akhirnya berpamitan meninggalkan dengan perasaan yang menyelimuti seluruh setelah sekian memendam. Proyek tidak menjadi beban pikirannya. Sebuah yang akan mengangkat derajat tanah. Ia menyadari kekuasaan yang dimilikinya adalah sebuah yang untuk melindungi yang lemah. Keadilan harus selalu ditegakkan secara tanpa membutuhkan pengorbanan dan tenaga yang tidak sedikit. 8 kemudian pemutaran perdana sejarah tersebut akhirnya dan disambut dengan biasa dari berbagai ternama dan jurnalis hiburan memadati mewah untuk menyaksikan akhir dari yang sempat bermasalah. Tidak ada kegagalan yang menghantui telah mengubah dan penyutradaraan menjadi memukau. Lebar menampilkan pertempuran yang menegangkan dengan visual terbaik didukung yang kedalaman mendapatkan sambutan meriah tiada dan dinobatkan sebagai mahakarya terbaik sepanjang. Duduk di menyaksikan mahakaryanya, ditayangkan dengan perasaan yang dilukiskan menggunakan sederhana. Ia melihat terpampang besar sebagai sutradara utama pada diiringi tepuk yang menggema keras. Pengorbanannya menyamar menjadi menahan mantan dan melawan sutradara ternyata membuahkan yang teramat kemenangan, bukanlah tentang membalas pribadi semata pembuktian kebenaran. Akan selalu mencari jalannya sendiri untuk bersinar terang.
Ketua tersenyum puas menyandarkan punggungnya menikmati yang mengalun, merdu memenuhi seluruh penjuru ruang tersebut. Sejarah yang diproduksi korporasinya tidak dimerambah dengan berbagai di dan Amerika mengirimkan undangan meminta tersebut ditayangkan dalam utama tahun. Keberhasilan membuktikan sebuah yang diciptakan dengan dedikasi tanpa keserakahan pribadi akan selalu diakui seluruh dunia. Merasa ia berhasil menjaga kemurnian dan membuktikan kualitas sejati tidak dibeli dengan keputusannya memecat Bima adalah tepat. Dalam sebuah penganugerahan penghargaan untuk menerima sutradara terbaik dengan yang paruh menyampaikan kemenangan yang menyentuh, membuat ribuan yang tersebut terdiam dalam keheningan mendalam. Ia menceritakan bagaimana Nusantara telah menyelamatkannya dari jurang keputusasaan dan memberikannya kebebasan penuh untuk tanpa diktator. Kemenangan ia dedikasikan untuk pria berhati yang telah membersihkan dan mengembalikan keadilan seluruh pekerja. Seluruh bergemuruh memberikan penghormatan. Yang menjabat sebagai merasakan buah dari keberanian yang sempat menghancurkan hidupnya. Pemuda hidup berkecukupan membeli rumah yang untuk kedua tuanya, dan tidak perlu tentang ia. Sering diundang menjadi dalam berbagai seminar. Membagikan pengalamannya tentang pentingnya menjaga integritas di tempat yang keras. Selalu menjadi teladan utama dalam setiap kariernya. Membimbingnya menjadi seorang pemimpin yang adil dan tidak mudah suap murahan. Kebenaran selalu memberikan lebih berharga secara biasa tersebut bertepatan dengan jatuhnya dan di pengadilan akhir. Memutuskan bersalah pidana. Membahayakan keselamatan pekerja dan menjatuhkannya belas tahun penjara. Sementara mantan yang selalu 10 tahun kurungan terbukti menjadi penipuan. Keduanya tidak kekayaan 10 rupiah pun seluruh mereka telah untuk menutupi kerugian negara. Mereka lebur tanpa segalanya sifat serakah yang tidak pernah dipuaskan sekali. Belakang dengan gemerlapnya dunia hiburan yang semakin sehat, harus menghabiskan piring di rumah tahanan. Kesombongannya telah sepenuhnya digantikan tubuh yang semakin dan yang seluruh yang narapidana sering mencemoohnya kejahatannya yang memalukan menipu dan membahayakan rakyat kecil hidup. Ia merindukan lampu kamera sutradara yang dandari, yang selalu menyanjungnya dengan berlebihan. Penjara telah menjadi neraka dunia yang menghukum kesombongannya dengan amat. Di dalam tahanan yang dan dingin sering termenung memandangi tembok abu-abu yang mengurungnya rapat, ia teringat kembali pada ia masih menjadi yang sederhana memiliki yang kebutaannya terhadap benda telah mendorongnya untuk menghina baik, dan memilih pelukan seorang sutradara penipu bermulut berbisa. Ia menyadari terbesarnya bukanlah kehidupan penjara penyesalan mendalam karena membuang permata sebuah batu kotor. Penyesalan akan terus menghantuinya setiap akhir tahanannya yang panjang. Di menara gading kekuasaannya melangkah menuju ruang kerjanya menatap yang terus berdenyut kencang. Ia menghela panjang merasakan beban yang kelam perlahan luruh tertiup membebaskan dari segala terpendam. Menyadari terbesar dalam hidup bukanlah dari seberapa banyak atau mewah yang berhasil dikumpulkan. Kesuksesan adalah kemampuan untuk mempertahankan prinsip kebenaran dan mengangkat derajat orang dari jurang kehancuran. Kekuasaan yang ia sekarang adalah anugerah tanggung besar yang harus dengan kebijaksanaan kerendahan. Di tengah keheningan ruang kerjanya yang kepercayaan yang selama membantunya menyelidiki masuk memberikan tambahan. Ia membawa sebuah berisi data pertumbuhan pesat dari perusahaan Nusantara setelah besar penangkapan sutradara dibersihkan dari bara. Baru berlomba menanamkan mereka karena percaya pada transparan yang diterapkan ketua tertinggi. Kepercayaan yang sempat sepenuhnya bahkan mencapai tertinggi sepanjang sejarah berdirinya yang menaungi ribuan pekerja tersebut. Mengangguk puas membaca yang cerah tersebut. Kerja keras semua tidak dan membuktikan yang akan selalu mendatangkan keuntungan jangka panjang yang berbicara dengan tenang, memancarkan yang membuat asistennya mengangguk dengan yang mendalam kepadanya. Akan mendirikan sebuah untuk membantu lepasan yang sering tidak mendapatkan kesehatan memadai. Sebagian dari keuntungan sejarah dialokasikan ke dalam tersebut, tidak diperintah tersebut menyadari bosnya biasa. Sebagai seorang pemimpin yang pernah merasakan direndahkan kekurangan materi memahami mereka yang berada di terbawah, ia tidak Nusantara menjadi pencetak berdarah dingin yang menindas lemah seperti yang dilakukan, dan ia membangun yang lebih dari sekadar tumpukan duniawi sebuah yang memanusiakan setiap di dalamnya. Kepedulian yang menjadi yang menarik lebih banyak dukungan dari berbagai membuat kerajaan bisnisnya semakin tak tertandingi.
tidak sekecil pun yang menggoyahkan kejayaannya. Melangkah keluar dari utama perusahaannya, disambut yang menyapu yang selalu terlihat tenang. Pribadinya sudah menunggu ia memutuskan untuk berjalan menyusuri bersih di sekitar pusat tersebut. Ia merasakan detak jantung kehidupan secara melihat orang yang berlalu dengan berbagai dan yang dulunya dihina sebagai angkut berjalan dengan kebebasan sejati tanpa perlu memakai kemewahan berlebihan untuk dihormati. Kehormatannya berasal dari kekuatan dan di dalam dirinya. Ia teringat kembali pada memalukan ketika mantan menudingkan dengan ke arah pakaian sederhananya. Kalimat yang menyuruhnya mengemis dan merendahkan martabatnya sebagai manusia, masih terekam tidak menyisakan sekecil menjadi piala peringatan yang ia dalam benaknya sebagai bukti betapa berbahayanya penyakit manusia. Dan Bima telah menjadi guru terburuk yang memberikan pelajaran terbaik tentang bagaimana keserakahan menghancurkan sebuah kehidupan dalam kehancuran. Mereka adalah dari pengkhianatan yang tidak tertahankan, di sebuah yang menampilkan dari sejarah yang baru memecahkan perusahaan produksinya, terpampang dengan megah di bagian sutradara dan pengawas muda. Bernama tersenyum puas melihat yang berhasil mengangkat derajat orang-orang baik tersebut, memberikan mereka kemenangan yang dinikmati. Karya yang sempat busuk sebagai simbol perlawanan terhadap segala bentuk penindasan di tempat hiburan akhirnya menemukan kembali kemurniannya yang sempat. Seorang penjual yang sudah tua menghampiri menawarkannya sebuah yang masih berbau menyengat. Tua tidak mengenali yang menjaga tersebut dan menganggapnya sebagai pegawai kantoran biasa yang sedang sakunya. Mengeluarkan beberapa lembar kertas pecahan besar dan memberikannya kepada tua tanpa meminta sepeser pun kembalian. Penjual tersebut terbelalak mengucapkan keselamatan dan kebahagiaan yang bertubi-tubi untuk dermawan yang tidak ia kenal sekali. Membalasnya dengan senyuman merasakan kedamaian selamanya. Matahari terbenam di barat menciptakan semburat jingga kemerahan yang mewarnai diang megah. Melipat tersebut melangkah melanjutkan perjalanannya menyusuri dengan yang seolah terbebas dari tak kasat mata yang berat. Kehidupan lamanya yang penuh dengan kepahitan, pengkhianatan dan kemarahan telah sepenuhnya ditutup dengan akhir yang memuaskan. Ia siap yang gemilang membangun kerajaan berlandaskan kebenaran dan menjadi mereka yang sempat tersesat dalam kelam. Senyum kemenangannya tidak akan pernah dihapuskan.